Hey guys, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau bercerita tentang kisah gue yang menurut gue itu adalah karma. Jadi apa yang gue lakukan, bukan gue sih, lebih tepatnya tim gue lakukan terhadap customer gue. Terus gak sengaja gue juga cek dan itu berbalik ke gue. Tapi ini dalam hal yang buruk ya. Nah, buat kalian yang pengen dengerin kayak case karma buruk apa yang menimpa gue, jangan kemana-mana, tetap stay tune dengerin gue ngomong di podcast episode ini. Oke, jadi kan gue itu jualan online. Nah, otomatis gue tuh punya banyak barang ya. Dan gue gak bisa satu-satu gue perhatiin, satu-satu gue liatin transaksinya. Makanya gue punya tim yang kerjaannya bales chat, yang kerjaan yang rekomendasiin produk, ngatur harga, packing, dan lain-lain. Karena memang udah gak bisa dikerjain sendiri gitu. Jadi tapi gue tuh selalu nyempetin waktu untuk membuka chat. Terus gue liatin, gue perhatiin karyawan gue balesnya enak apa enggak, bagus apa enggak, rekomendasiin produknya gimana. Sampai suatu hari gue ngeliat nih chattingnya. Jadi ada customer gue yang mau beli barang, anggapannya A deh ya. Nah, si A ini ada kemasan aslinya, itu harganya misalnya 100.000 gitu. Tapi ketika dia udah di repacking jadi kecil, dia harganya jadi lebih mahal. Misalnya 100.000 itu kalau gue repacking bisa jadi nanti satu packnya nggak 100.000 lagi, tapi lebih ke 200.000 atau 150 gitu. Nah, customernya kan belinya jadi mesti, misalnya dia mesti beli 5 pack gitu, harganya di 30.000. Berarti kan totalnya kalau 5 kali 30 totalnya 150.000 kan. Padahal Pinat, jangan berisik, gue lagi rekam podcast. Padahal itu kan harganya 100.000 salah satu pack ya. Nah cuman entah kenapa gue juga gak tahu apa yang ada di pikiran karyawan gue. Dia itu kasih di kemasan repack kali 5. Jadi customer gue kan dia harus beli dengan harga total yang lebih mahal. Dan itu gue langsung nanya ke tim gue yang bales. Gue langsung tanya, kenapa lu kasih dia item yang itu? Kenapa dia nggak suruh beli di item yang satu aja gitu, yang dengan harga dia lebih murah? Terus dia bilang, kan biar kita makin cuan. Nah itu dia masalahnya. Gua di saat itu langsung itu kayak beda sehari atau di hari yang sama ya, gue nggak tahu deh, kayaknya beda sehari deh. Di saat itu gue langsung, kalau bisa jangan, jadi kasih aja dia item yang utuh. Atau gue belum ngomong kali ya, atau gue lupa deh keadaannya seperti apa. Yang pasti gue tahu itu hal yang nggak benar gitu. Nah singkat cerita, gue benerin mobil. Nah gue ke bengkel mobil. Jadi gue tuh udah punya bengkel langganan. Nah, bengkel langganan gue itu baru sebulan yang lalu gue ganti oli, gue flush filter oli apa segala macam, gue flush air radiator. Bahkan karyawannya sendiri yang nulis, dan tulisannya juga masih ada, kalau ganti oli transmisi itu masih 10.000 lagi atau masih jauh lah. Nah habis itu gue ganti oli kan. Sebenarnya gue nggak mau ganti oli, gue kan ke bengkel itu gue bilang gue mau ganti yang namanya
apa namanya, mesin punya peredam mesin gitu. Jadi karet-karet mesin gue mau ganti, terus ada namanya bushing armnya juga gue mesti ganti, dan ngecek rem. Udah itu aja yang gue mau ganti sebenarnya, cuman 3 item itu doang. Dan lu tahu nih, begitu gue minta ganti, oke, dia bilang oke harganya segini segini segini, ya udah fair aja. Gue lihat memang harganya kalau yang asli agak mahal. Terus gue juga nggak tahu itu ditipu apa enggak. Nah masalahnya adalah dia tiba-tiba bilang, olinya udah gue ganti ya, sama oli transmisinya juga gue ganti sekalian. Di saat itu gue kesel, gue marah tuh. Gue ambil hasil kertas yang dia tulis, masnya ini teknisinya nih. Gue ambil, mas, lu sebelum ganti oli lu nggak baca tulisan lu di bulan yang lalu. Ngapain gue ganti oli sebulan sekali, Jer, gitu kan. Gue kasih lihat dia, ini tulisan lu, kilometer gue belum nyampe, mobilnya bahkan nggak gue pakai. Dia udah main ganti-ganti aja tuh oli sama oli transmisi. Lihat, berarti kan harusnya gue bisa ganti transmisi itu di tahun depan gitu, dan ganti olinya juga gue mungkin di tahun depan juga, atau 6 bulan kemudian lah, karena mobil juga gue jarang pakai. Dia malah ganti langsung, itu ganti oli dan oli transmisi itu lumayan mahal ya. Dan si yang karyawannya juga, ya namanya karyawan, dibilang ya si bos yang nyuruh. Ya gue omelin lah bosnya, lu ngapain digantiin oli gue gak minta ganti oli loh, gue bilang gitu ke dia. Dan lu gak konfirmasi ke gue, fair dong? Gak fair kan? Di saat itu ada temen gue di sana. Temen gue mah ketawa-ketawa doang. Gue juga bilang, nih lu bayangin, ganti olinya juga baru sebulan, ngapain lu gantiin dan lu gak konfirmasi ke gue. Wah itu gue kesel banget tuh, kayak kena scam gitu lah. Gue harus mengganti yang gue gak harus ganti gitu. Tapi ya udahlah, anggap aja itu gue sial, dan gue langsung lihat kayaknya ada yang salah juga dengan harga totalnya deh. Jadi memang bengkel ini lumayan sepi, dan gue kenal, jadi ya nggak enak ya kalau misalnya gue nawar gila-gilaan, dan gue juga nggak nawar. Tapi ya gitu deh, makanya gue ngerasa ini karmanya berbalik ke gue. Ketika gue pulang dari bengkel itu, gue langsung nyamperin di tempat tim gue kerja ya di kantor. Terus gue buka laptop, gue buka bonnya yang tadi yang gue ke bengkel itu. Terus gue langsung bilang ke mereka, guys, kemarin itu lu sempet chat kan ke orang kalau dia suruh beli di tempat yang lebih beli di item yang lebih mahal, padahal kita punya item yang lebih murah, tapi lu kasih dia item yang mahal. Nah, gue langsung bilang, ini kejadian kena di gue. Lu lihat nih, gue di chat ya, gue langsung kasih lihat, ini gue beli kampas rem itu harganya mahal banget. Terus gue beli arm stabilizer mesin juga, itu harganya mahal banget. Dan gue bilang, kalau kalian bales chat atau berbuat yang kurang baik ke customer, bisa jadi itu efek buruknya langsung ke gue, bukan ke elu. Bisa jadi efek buruknya ke gue. Dan ini udah terjadi. Gue tau ini bukan salah bengkelnya, bukan salah montirnya juga, tapi entah kenapa itu ya diharuskan terjadi ke gue. Dan gue ngerasa ini adalah sebuah karma yang memang gue harus terima, gue harus hadapin. Ya karena kesalahan dari tim gue. Habis itu tim gue langsung oke, kalau misalnya ada something, gue coba minta lu
berada di sisi pembeli dan mau pembeli untuk dapat untung atau dapat harga yang paling bagus. Itu yang gue minta ke dia, dan ya semoga di kedepan hari, kemudian hari juga hal-hal berikut itu nggak ada terjadi di gue lagi sih. Oke deh, itu aja yang mau gue ceritain tentang ya kisah karma yang menimpa hidup gue. Dan gue jadi belajar, dan gue bisa membuat tim gue juga belajar kalau ada hal seperti itu yang terjadi di dunia nyata. Thank you buat yang masih setia dengerin podcast online Selleri Live. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys. See ya.